Apa sih yang dimaksud puasa pada bulan Ramadan? Pada dasarnya Allah mensyariatkan puasa ada dua. Yang pertama puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Kita ketahui puasa sunnah banyak macamnya. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, yaitu 3 hari di pertengahan bulan. Ada puasa Daud atau yang kita kenal dengan puasa 1 hari, puasa besoknya tidak, dan seterusnya. Itu adalah beberapa macam daripada puasa sunnah. Tapi ada puasa yang wajib. Makna wajib ini apabila kita tidak melakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Kapan itu? Yaitu puasa pada bulan Ramadan. Kapan sih dimulai bulan Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan, sumu liru'yati waftiru liru'yati. Berpuasalah kalian kalau kalian sudah melihat hilal. Sehingga kalau di awal bulan Ramadan ada penentuan tanggal pertama kali bulan Ramadan, ya, ada selisih pendapat. Ada yang mengatakan dengan ru'yah hilal, yaitu kalau di Indonesia 3 derajat, maka besoknya kita harus puasa. Ada yang melalui hisab. Metode ini dua-duanya baik, tinggal kita menggunakan yang mana. Sehingga perbedaan ini tidak menjadi masalah. Boleh kita mengikuti pendapat yang ru'yah ataupun hisab, dua-duanya boleh. Nah, apabila kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka kita hukumnya wajib. Lalu ada beberapa kendala. Yang dikatakan kendala itu apa? Yang pertama adalah, siapa sih yang wajib untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan? Ternyata puasa bulan Ramadan itu hanya boleh dilakukan apabila orang itu memenuhi syarat. Apa syaratnya? Jika Anda melihat orang di luar sana tidak puasa pada bulan Ramadan, barangkali mereka tidak memenuhi syarat, ya sudah. Nah, kita lihat, kita kaji. Kalau orang ini nggak memenuhi syarat, ya nggak apa-apa, nggak puasa. Jangan-jangan Anda tidak memenuhi syarat, ya jangan puasa. Yang pertama Islam. Tentunya kita semua melihat KTP ini kita Islam, keyakinan kita Islam. Sehingga apa? Kita wajib berpuasa. Siapa saja yang meyakini kalau kita Islam, maka dia wajib untuk berpuasa. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu kalau perempuan ditandai dengan yasilu damul haid, yaitu mengalirnya darah haid. Nah, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ini bagaimana nih, anak saya sudah umur 15, ndak haid. Anak saya yang laki-laki juga nggak pernah mimpi basah. Ini bagaimana? Apakah dia belum wajib puasa? Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya apa? Kalau ada anak umurnya sudah melebihi 15 tahun, maka walaupun dia belum haid, walaupun dia belum mimpi basah, maka dia dikategorikan apa? Sudah balik. Lalu pertama kali haid, pertama kali dikategorikan mimpi basah itu umur berapa? Kalau ada anak ini, mohon maaf, 4 tahun haid, itu bukan haid, itu darah penyakit. Lalu yang dikatakan haid itu bagaimana? Menurut pandangan, yaitu salah satu madhab, yaitu Imam Syafi'i, karena kita di Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i, yaitu umurnya berapa? 9 tahun. Nah, kalau ada anak umur 9 tahun, ya kurang lebih umur 3 SD, kelas 3 SD. Kalau ada yang sudah haid, enggak apa-apa, itu sudah normal. Makanya kalau ada yang haid, maka dia dikategorikan balik. Kalau ada 2 orang laki-laki itu tadi, laki-laki maupun perempuan, sudah ada indikasinya ini, maka dia balik, maka dia sudah memenuhi syarat. Nah, ini bapak-bapak kalau yang ada di sini bukan hanya balik, ini balik berkali-kali. Maka ini sangat-sangat wajib. Nah, begitu ya. Kalau yang kecil tadi wajib lah karena dia baru pertama kali haid. Kalau bapak-bapak yang ada di sini sangat-sangat wajib. Nah, ini yang kedua apa sih? Yang kedua adalah zawalil akal. Kalau ada orang dia itu tidak memiliki akal, maka dia tidak wajib berpuasa. Tidak memiliki akal itu apa contohnya? Ini mohon maaf bahasanya ODGJ gitu ya. Kalau ngomong gila nggak boleh. Ini terlanjur ngomong nggak apa-apa lah. Ini bahasa fikih memang gila ya sudah. Kalau ada orang gila ya enggak.
Makanya ada orang di luar sana, opsi pertama, oh dia bukan Islam. Dia Islam, saya kenal kok KTP-nya. Oh, barangkali dia belum balik. Dia udah gede kok, dia udah balik. Barangkali dia tidak memiliki akal. Sehingga kalau nggak ada puasa, jangan protes, biarin aja. Oh, barangkali dia kategorinya orang gila begitu. Jadi nggak usah protes. Nah, syaratnya adalah selanjutnya adalah kalau memenuhi syarat dia tidak murtad. Apabila dia murtad itu dia meyakini Tuhan selain Allah, dia keluar dari agama Islam, maka dia tidak wajib berpuasa. Oleh karena itu, kalau dia Islam, kalau dia balik, kalau dia berakal, dia tidak murtad, maka dia wajib hukumnya berpuasa. Kita sudah tahu sekarang siapa saja wajib berpuasa. Yang kedua, kapan sih kita harus mulai berpuasa? Berpuasa itu yaitu yang pertama, tatkala tulu'i syamsi hatta magharibiha, yaitu munculnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kapan itu? Yaitu terjadinya tatkala adzan subuh. Adzan subuh kalimat Allahu Akbar, maka kita harus berhenti. Makanya saking hati-hatinya ulama di Indonesia ini. Nah, ini kalau di kampung saya, lagi-lagi saya ini tinggal di kampung. Rumah saya ini riverside, yaitu samping sungai. Rumah saya di bawah bambu-bambu di Singosari ini. Jadi begini, kalau ada orang Allahu Akbar, maknanya kita sudah berhenti. Makanya kalau kita disunnahkan, kita berhenti sebelum adzan itu. Itu kalau di kita imsak. Makanya kalau di masjid-masjid di kampung sampun imsak, ini menunjukkan apa? Waktunya sudah hampir habis, kalian berhentilah makan. Agar supaya apa? Kita ada jeda minum air putih, kita ada jeda untuk mempersiapkan gosok gigi dan lain sebagainya. Agar supaya apa? Kita terhindar dari apa? Keselak dan lain sebagainya. Bayangin, baru enak-enak makan segini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa, kita harus gimana ini? Maka ini kita harus hati-hati. Maka disitulah kita mulai berpuasa. Maka yang kedua, kita kapan untuk iftar atau buka puasa? Tatkala adzan maghrib dikumandangkan. Itulah kapan kita harus berpuasa, sampai kapan kita boleh makan kembali. Lalu hukumnya apa sih? Hukumnya sahur itu, hukumnya sahur adalah sunnah. Sehingga kalau ada ibu-ibu ini yang terbiasa puasa Senin, Kamis, itu bagus. Kalau saya Ustadz nggak pernah sahur ini, saya kuat. Betul, ibu kuat. Tapi kalau ibu tidak sahur, maknanya ibu tidak mendapatkan pahala sunnah. Kalau ingin mendapatkan pahala sunnahnya, ya ayo kita sahur. Oh, tapi saya itu nggak biasa makan, minum saja dikategorikan sahur. Bagus. Oleh karena itu, ayo sahur. Sehingga kalau sahur hukumnya sunnah, kalau di siang hari tiba-tiba ada yang ngomong begini, kok nggak puasa? Maaf, tadi malam nggak sahur. Nggak. Sahur itu hukumnya sunnah. Kalau Allah mengatakan ini sunnah, berarti apa? Allah tahu siapa saja yang nggak sahur berarti kuat. Berarti nggak ada orang alasan nggak sahur, nggak kuat, itu nggak boleh. Makanya Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya, umat Nabi Muhammad ini, di luar kemampuannya. Maknanya apa? Allah mensyariatkan puasa ini untuk seluruh manusia. Tukang becak, ya disyariatkan. Kuli batu, disyariatkan. YouTuber, disyariatkan. Maknanya apa? Semua wajib berpuasa. Lalu siapa saja yang nggak wajib berpuasa? Ini yang nggak wajib berpuasa. Yang boleh menunda puasanya. Siapa? Yang pertama, orangnya lagi safar. Safar itu memiliki perjalanan. Perjalanan ada 4 pendapat. Ini kurang lebih, nanti kalau jaraknya itu kurang lebih tidak pas, mohon dikoreksi. Kurang lebih adalah yang pertama adalah 79 kilo sekian. Yang kedua 82, 85, kemudian 89, kurang lebih itu. Nanti bisa dibaca di beberapa kitab fikih, itulah jarak orang dikategorikan safar. Kalau Anda safar, maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Berarti nggak puasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi next time di luar Ramadan harus digantinya. Oh, ini wajib diqodho.
Nah, kalau dikodok ya sudahlah, orang cuman saya itu naik Alphard pakai AC, ya saya puasa, enggak apa-apa. Yang kedua, yang dikategorikan boleh siapa? Orang yang lagi sakit. Nah, orang sakit ini boleh menundunya. Contoh sakitnya apa kategorinya? Bukan berarti sakit panu di sini sudah nggak puasa, tidak. Maksudnya sakit ini yang membahayakan diri. Contoh begini, saya ini kalau tidak mengkonsumsi obat setiap hari, maka gula saya akan naik. Saya harus suntik insulin atau minum obatnya, maka ini boleh tidak puasa. Itulah yang sakit yang diperbolehkan. Kalau hanya sakit gatal, nggak boleh ini. Harus puasa terus. Itulah. Kemudian siapa yang diperbolehkan lagi? Ini harus melalui observasi. Apa itu? Yaitu orang yang lagi hamil. Ini kan polemik yang ada di masyarakat. Apakah orang hamil ini diwajibkan berpuasa apa tidak? Yang menentukan adalah dokter. Contoh begini. Kalau dokter mengatakan, oh iya kamu itu kuat, fisikmu kuat, janinmu juga kuat. Maka apa? Anda wajib berpuasa. Saya kuat, tapi diobservasi janinmu nggak kuat. Maka Anda wajib mokel. Lah ini bagaimana? Ya ini harus dikodok. Sehingga apa? Dikodok. Kalau ada seseorang yang sudah sepuh begitu. Sepuh harapan untuk sembuh. Mohon maaf, tidak ada. Dia sudah stroke, nggak kuat, umurnya sudah 80. Ini bagaimana ini? Maka dianjurkan membayar fidyah. Fidyah ini bagaimana? Yaitu memberi makan 3 kali dalam sehari. Kita satu mood itu kita gambarkan, yaitu memberi makan 3 kali. Kalau memberi makan 1 kali dalam sehari, kurang lebih kita anggap, kalau saya biasanya ke nasi padang itu 15.000 begitu ya. Maka memberi 1, kalau orang nggak puasa dalam sehari, maka 45.000. Ini bapak saya ini nggak ada harapan sembuh, maka harus dibayar. Bayarnya berapa? Kalau yang ditinggalkan seminggu, maka seminggu itu harus dibayar. Berarti 45 kali seminggu. Ya sudah saya bayar di awal bulan. Tidak boleh. Karena di awal bulan belum meninggalkan. Yang ditinggalkan baru boleh dibayar. Nah itulah. Jadi kalau ada orang tua kita yang harapan sembuhnya sudah tidak ada. Tapi kalau sakit, harapan sembuhnya tinggi, maka dia harus mengqadha'nya. Itulah bedanya qadha'. Qadha' itu mengganti. Lalu bagaimana nih? Nggak ada udzur syar'i, tiba-tiba saya nggak kuat banget, maka dia wajib mengqadha'nya. Lah ini kalau dia mokel itu menggugurkan puasanya, maka dia wajib menggantinya. Kalau dia mokel makanan. Tapi kalau ada orang bahasa mokel itu bahasa Indonesianya apa? Berhenti puasa. Berhenti puasanya karena mokel istrinya. Nah, maksudnya mokel istrinya ini berhenti, ini pengantin baru nggak kuat melihat istrinya. Wah, kemudian dia mendatangi istrinya, maka dia itu dihukum kafarat. Apa itu kafarat? Maka dia wajib menggantinya di luar bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Ini berat sama sekali. Orang itu kalau mau nikah, Syawal sajalah sebelum Ramadan, jangan, nanti godaannya gede begitu ya. Nah, ini jadi apa? Berat. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan karena kita mokel istri kita. Itu beberapa hal. Lalu bagaimana nih? Kalau kita ibu-ibu ini wanita ada siklus bulanan namanya haid. Haid itu yasilu damul haid, yaitu mengalirnya darah haid. Maka apa? Seandainya subuh dia puasa. Oke. Zuhur dia haid, maka dia wajib membatalkannya dan hari itu tidak dihitung puasa. Lumayan Ustadz, sudah setengah hari, masa kita harus ganti? Jangankan setengah hari. Mau adzan kurang 1 menit, darahnya mengalir, maka dia gugur puasanya, dia wajib menggantinya. Kalau 1 detik Ustadz, wajib. Maka dia wajib menggantinya. Nah, itulah keindahan Allah. Oleh karena itu, maka kalau di bulan Ramadan, kita harus berpuasa. Nah, di antaranya fadilah di bulan Ramadan itu luar biasa sekali. Yang paling besar itu ada namanya 1 malam dinamakan malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu dikatakan di dalam Al-Quran khairun min alfi syahr. Kalau ditimbang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi kurang lebih 83 tahun. Tadi sudah saya kalkulator sehingga saya paham ini. Bukan saya canggih matematika ini. 83 tahun. Kalau kita ambil selaku umatnya Nabi Muhammad, umur kita ini kurang lebih 63 tahun saja. Maknanya jarang sekali orang 83 tahun. Maknanya apa? Kalau ada orang menemukan malam Lailatul Qadar itu, maka seolah-olah seumur hidup dia mendapatkan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Qadar, Lailatul Qadar itu ada dua. Lail itu malam, Qadar yang pertama itu adalah takdir. Sehingga kalau kita menjumpai takdir kita di bulan Ramadan, kita mendapatkan malam tersebut, maka harapannya takdir kita setidaknya setahun ke depan itu jauh lebih baik. Takdir kita, ya kita apa saja, bisnis rugi aja. Kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah dimudahkan oleh Allah segala urusan, baik itu kesehatan maupun usaha kita ataupun sebagainya. Rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah warahmah dan lain sebagainya. Makna yang kedua adalah syaraf, mulia. Makna yang ketiga adalah sempit. Mohon maaf, tadi saya katakan dua, ternyata tiga. Makna sempit ini apa? Maknanya sempit adalah tatkala malam Lailatul Qadar itu seluruh malaikat turun ke bumi. Seandainya malaikat itu dibentukkan dalam sebuah jisim, maka berhimpit-himpitan. Maka sempitnya ini seolah-olah matahari akan redup. Karena apa? Cahaya malaikat lebih terang dan menerangi bumi ini. Sehingga ciri-ciri malam Lailatul Qadar diantaranya besok matahari sayup. Itu beberapa ulama mengatakan. Sehingga malam Lailatul Qadar ini tidak bisa kita jumpai kecuali di bulan Ramadan. Kapan malam Lailatul Qadar? Kita nggak tahu. Selama 30 hari malamnya kita geber 1 bulan. Ustadz, kalau saya 1 bulan digeber kayaknya nggak kuat deh. Iya, nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Ya orderan kastengel saya kan banyak, lain nggak bisa. Saya kan belum beli baju baru. Banyak aja alasan orang tidak melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Ulama berpendapat bahwasanya yang pertama adalah setengah dari bulan Ramadan terakhir. Berarti apa? Tanggal 15 sampai 30. Pendapat yang kedua adalah berapa? Malam ganjil. Oh iya, kalau setengah masih 15 berat. Ya sudahlah, setiap malam ganjil di bulan Ramadan, di separuh bulan Ramadan, maknanya 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 kadang sudah lebaran. Maka itu jangan sampai meninggalkan ibadah yang sangat luar biasa. Karena ibadah ini kalau dihitung-hitung maka kita mendapatkan khairan min alfi syahrin. Siapkan tilawah kita, siapkan sedekah terbaik kita, siapkan fisik untuk sholat qiyamul lail kita, siapkan kita untuk sholat tarawih, siapkan kita untuk bermunajat kepada Allah, siapkan diri kita agar supaya kita mampu untuk sholat taubat dan lain sebagainya. Siapkan kalimat pujian kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita beristighfar dan bermunajat di setiap malam-malam itu. Semoga kita dikategorikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Luar biasa bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ingat puasa bulan Ramadan, kemudian kalau dia selesai diikuti syittan minas Syawal, 6 hari pada bulan Syawal, ya setelah lebaran itu ya, 6 hari, maka ka'annahu kasaumid dahr, maka dia dinilai seperti puasa dahr. Apa sih puasa dahr itu? Yaitu kayak puasa setahun penuh. Oh, hebat ini. Kalau saya puasa Senin Kemis saja, godaannya luar biasa. Ini kalau kita puasa Syawal 6 hari dengan catatan kita full bulan Ramadan, kita dihitung seperti puasa 6 hari itu. Lalu puasa 6 Syawal ini kapan? Apakah harus berturut-turut? Tidak. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Saran saya kalau di Indonesia jangan di awal. Kasihan, ada budaya kita itu yaitu anjang sana, anjang sini, yaitu silaturahmi. Silaturahmi juga dianjurkan oleh baginda Muhammad. Oleh karena itu apa? Puasanya ya di tengah lah. Sampai habis lebaran ketupat lah.
Ada ibu-ibu datang ke rumah Gus, mohon maaf lahir batin. Oh ya silakan dimakan ini. Udah saya bikinin, saya orderin kostengel yang mahal. Apa jawaban dia? Mohon maaf Gus, saya ini kalau nggak puasa Syawal saya nggak biasa. Itu namanya famer. Apa puasa kok difamer-famerkan itu? Famer atau pamer ya? Pamer. Oleh karena itu jangan. Budaya yang bagus ini kita lestarikan. Puasalah bulan Syawal, kemudian diikuti, maka kita berhasil mendapatkan puasa. Kasomid dahar, puasa, yaitu setahun full. Tetapi ada gangguan lagi. Ibu-ibu yang tanya, kalau syaratnya puasa full, ibu-ibu enggak bisa dong. Ibu-ibu kan ada yang haid di awal, haid di akhir. Kalau dihitung-hitung bisa berapa? 10 hari. Nah ini bagaimana? Berarti harus dibayar. Saya tanya, kalau puasa Syawal, kalau antara yang mengqadha itu tadi, wajib apa enggak hukumnya? Mengqadha puasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib. Kalau puasa Syawal hukumnya sunnah apa enggak? Sunnah. Kalau dicampur boleh enggak? Oh, ada yang bilang boleh. Enggak boleh, Bu. Kalau seandainya boleh enak ya. Kalau kita ini waktu maghrib, usolli fardal maghribi wa sunnatal ba'diyatal maghribi rakaataini. Saya tumpuk niatnya, enak, nggak usah sholat ba'diyah saya setelah maghrib. Maknanya wajib dengan sunnah nggak boleh. Berarti apa? Harus dikodok dulu. Ini kodok saya banyak 10 hari, ini bagaimana? Kalau menurut pendapat salah satu imam, yaitu Imam Syafi'i, boleh mendahulukan yang sunnah, khusus puasa Syawal, karena Ramadan sifatnya muassa. Berarti apa? Boleh puasa 6 Syawal, kodoknya di luar Ramadan. Kalau kaidahnya kan harus mendahulukannya wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i, karena sifatnya muassa, karena sifatnya bulan Ramadan ini ya 11 bulan, boleh. Ya sudah Ustadz, saya nggak enak ini. Saya mengkodok karena 6 hari saja utang saya. Ya sudah, silakan puasa 6 hari, kemudian puasa 6 hari Syawal. Bagus. Tapi kalau nggak kuat, puasa Syawal dulu, kodoknya di terakhir, boleh. Itulah keindahan-keindahan bulan Ramadan yang kita tidak dapati di luar bulan-bulan Ramadan. Masih banyak sesungguhnya bulan Ramadan itu fadilahnya kalau kita kaji, tetapi karena tidak cukupnya waktu, barangkali next time kita akan membahas khusus tentang fadilah bulan Ramadan. Barangkali itu semoga bisa menjawab sedikit tentang bulan Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.